ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, shalom.
sukacita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa siang hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku-suku bangsa memuji Dia. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban besar dalam kehidupan kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, berikan sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Sebab Kau yang layak Tuhan. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Kau besar Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Besar dan ajaib Amin. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan. Sebab Engkau layak. Terima pujian kami. Terima sembah kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau katakan Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Mari semua Tuhan. Sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah. Sebab
kami hanya bagimu Tuhan. Kami siap memujimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Bersatu hati kami Tuhan untuk memuji-Mu Yesus. Hey. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Yeah. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Mari jemaat Tuhan, sama-sama. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, amin. Yeay, oh Jesus. Dalam satu hati kami katakan, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersama, sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, lagi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit bagi kita. Amin. Allah bangkit, come on, bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yeah. Amin. Dia bangkit bagi kita, amin. Yeah. Haleluya. Semua sama-sama. Katakan. Allah bangkit bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Come on, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak bersama Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati sukacita daripada-Mu Tuhan. Engkau Yesus. Engkau megah dalam kami Tuhan. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar. Umatnya bersujud mendengar suaranya besar.
besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Engkau layak Tuhan. layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Engkau layak Tuhan. layak disembah, Kau Raja segala raja. Dan hatiku bernyanyi, Kau besar, layak Tuhan, layak disembah. Amin. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan. Besar Yesus. Besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar, Tuhan, besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan kuasa dan Tuhan, besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami muliakan keadaanmu.
karya-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau ada bagi kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan sakit kami. Kau Allah yang sanggup membebaskan kami. Kau Allah yang sanggup memberi kami kekuatan yang baru. Thank you Jesus. How great. Is our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God, how great is our God, how great. We worship you. Is our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, oh sing how great, and always sing how great, and always sing how great is our God. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kaya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua coba-coba kita katakan. Amin. Haleluya, jangan dulu duduk. Mana semangatnya, antusias. Ya, tepuk tangan 2 kali lebih meriah lagi. Ibadah 2 Gilgal di siang hari ini. Wah, luar biasa. Dan kita akan family time. Family adalah nilai yang dibangun di gereja kita. Bapak Ibu bisa keluar dari tempat duduk, kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Temui beberapa orang dan katakan Tuhan Yesus baik. Tanya apa kabarmu hari ini. Mungkin yang belum kenal kita bisa kenalan satu dengan yang lainnya. Tanya nama, tinggal di mana. Yang sudah selesai bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, wow luar biasa. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ingin bertanya-tanya tentang gereja kita, kami dengan senang hati untuk menyambut, siap melayani Bapak Ibu Saudara, atau ada yang ingin mau didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menyampaikan pengumuman dan Bapak Ibu di bulan Mei kita ada
tamu yang datang, ya, pembicara yang luar biasa sebagai motivator, dan kita tahu bersama motivator ini yang takut akan Tuhan. Ya, di gereja kita dia sebagai pembicara yang luar biasa juga. Kita akan saksikan videonya bersama dengan flyer dan videonya. Kita saksikan bersama-sama. Orang yang bisa accept, orang-orang yang bisa adjust. Dari situlah baru kita bisa bicara achieve target. Coach Haryanto adalah pembicara di mana-mana yang kita sudah kenal sebagai motivator. Dan Bapak Ibu yang ingin mendaftar, sudah dibuka pendaftarannya. Lah, pendaftarannya terbatas. Kursinya hanya 200 peks, 200 peserta. Ayo, semua yang ingin mendaftar silakan mendaftar. Bapak Ibu bisa menghubungi FCL masing-masing yang sudah ada di dalam Family Cell. Ya, bisa menghubungi ke FCL masing-masing mendaftar, atau bisa menghubungi bagian pengajaran Pak Danang Nugroho. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, pembicara kita, Bapak Susanto Chin, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut dengan meriah, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Santo. Haleluya, saya akan duduk kembali. Sebelum menyampaikan isi hati Tuhan, mari kita berdoa dulu bersatu. Bapa yang surga, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami semua mendengarkan suara hati-Mu dari mulut hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Biar sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar Engkau yang dimuliakan, diagungkan Tuhan. Biar setiap apapun disampaikan Tuhan itu menjadi rema buat kehidupan kami. Biar roh kami tetap menyala dengan Engkau Tuhan, termasuk Tuhan hati kami dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita semua? Ya, yang sukacita tepuk tangan dong. Kalau boleh goyang dulu, goyang kiri kanan dari tempat duduk. Siapa duduk di sebelah kiri, kanan goyang, sukacita. Wow. Oke, saya di sini bersemangat kalau lihat Bapak Ibu Saudara kau bersukacita, saya merasakan bahagianya kehidupan di jemaat di tempat ini. Oke, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, teman, sebelumnya saya ingin membagikan satu pujian ya buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama untuk mendengarkan sebelum menyampaikan isi hati Tuhan.
Mau kemudian hanya bagi Tuhan. Amin. Oke, kita bersyukur pagi hari ini, siang hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan firman Tuhan yang ada. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saya stop dulu di situ ya. Ingat baik-baik, hidup kita udah ditebus oleh Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan bisa dibayar dengan emas dan perak, walaupun emas mahal, hari ini mahal. Tapi untuk membayar kebaikan Tuhan, untuk ditebus oleh Tuhan, itu enggak sebanding. Tetap kasih dan penebusan Tuhan itu yang paling tinggi. Kemudian dia selanjutkan, melainkan dengan darahnya yang mahal, darah Tuhan yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini saya saya selalu dari hari Jumat sampai hari Paskah selalu mendengar darah yang mahal, saudaraku. Ada apa dengan darah yang mahal? Di sini darah yang mahal yaitu darah Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita yang dulunya kita pemberontak, yang dulunya menderita, yang dulunya selalu menyusahkan orang, selalu begini-begini. Dari kelakuan kita yang lama itu sudah ditebus oleh Tuhan. Di saat apa saudaraku? Waktu Tuhan menyerahkan hidupnya, dia berkata terakhir, sudah selesai. Waktu kita mendengar firman Tuhan tentang sudah selesai Bapak Ibu Saudara, apakah dosa kita masih tetap berjalan? Apakah di saat ada penderitaan kita masih bersungut-sungut di dalam Tuhan? Kita nikmati aja. Kita tahu kalau hidup di dalam Tuhan dengan kebenaran yang ada. Sesuai dengan firman Tuhan, menderita sekalipun kita tetap bersyukur. Kita tetap mengucap syukur untuk semuanya. Karena udah dibayar harganya lunas saudaraku. Terlalu, maka saya kasih tema khotbah, terlalu mahal. Kenapa sih terlalu mahal? Ini tahu nggak Bapak Ibu Saudara, waktu hari Rabu saya datang ke gereja, pas mereka ada cat ini salib, ini tebalnya cuma sekitar 7 cm. 7 cm, waktu saya angkat hampir 20-an kilo Bapak Ibu Saudara. Cuma 7 cm loh. Kalau saya gabung lagi sepanggal ini 7 cm juga, saya gabung sekitar hampir 50 kilo mungkin di saat itu. Saya angkat, gimana berat juga ya, kasihan. Tuhan memikulnya Bapak Saudara. Tahu nggak salib Kristus itu berapa kilo kira-kira? Setelah saya pelajari, tadi malam saya buka, saya lihat, saya baca saudaraku, ternyata beratnya itu pakai pohon pinus ya. Pohon pinus itu pohon yang sedikit keras, itu beratnya itu sekitar 130 sampai 135 kilo Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bawa dari mana? Dari istana Pilatus, saudaraku. Dia bawa sekitar berapa kilometer? Setengah kilometer lebih. Ya, kurang lebih 1 kilometer melewati Yerusalem, saudaraku. Dia bawa bertati-tati. Firman Tuhan bercatat dia 14 kali berhenti. Bukan cuma berhenti, setiap berhenti dicambuk. Setiap kali berhenti dicambuk, ditarik kulit-kulitnya semua saudaraku. Kalau lihat kayak model kail itu Bapak Saudara. Waktu Jumat saya melihat, saya menangis. Saya bilang begitu beratnya. Itu terlalu mahal. Dia capek. Dia angkat semua saudaraku. Itu buat apa? Buat kehidupan kita. Makanya terlalu mahal. Hari ini kita mempertahankan yang namanya kekristenan kita. Terlalu mahal. Ya, di sini kalau lihat kalau terlalu mahal, sesuatu yang nilainya melampaui kewajaran, saudaraku. Kewajaran atau kemampuan seseorang untuk membelinya itu nggak mampu mau belinya karena nilainya sangat tinggi dan tak sebanding dengan apapun. Terlalu mahal, nggak mungkin ada yang mau beli. Pasaran cuma sekitar 500.000, mungkin jualnya 60 juta, saudaraku. Siapa yang mau beli coba?
Nggak akan ada yang mau beli. Begitu juga kesengsaraan daripada Tuhan, saudaraku. Kalau lihat di film, 7 film saya lihat ya. Berapa film sih Tuhan Yesus film? Saya buka ada 7, saudaraku. Yang paling ini kena di hati, saya melihat yang Passion of Christ yaitu tahun 2004, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat memang hancur-hancuran. Dan semuanya, tapi semuanya sama. Tetap disalibkan di paku. Dicambuk pakai mahkota duri, saudaraku. Mau film apa lagi? Apalagi mau dinyatakan lagi ini firman Tuhan sudah tertulis dengan baik, Bapak Saudara. Tahu gak? Nubuatan Yesaya udah mengatakan bahwa seorang ini akan lahir dan dia akan menanggung penderitaan kita, sakit penyakit kita, dosa kita itu akan ditanggung. Semua akan meludahinya, semua akan ada yang mencambuk, ada yang nggak mau menerima dia. Begini, tapi Tuhan tetap melakukan. Itu 700 tahun baru sampai kelahiran Yesus, saudaraku. Bayangkan aja 700 tahun. Itu antara Yesaya dengan Perjanjian Baru itu 700 tahun bedanya. Tapi tetap terjadi yang namanya firman Tuhan. Amin. Oke, terlalu mahal. Katakan kiri kanan, terlalu mahal. Haleluya. Kemudian hal yang perlu dipahami ya. Di saat kita tahu bahwa harga terlalu mahal, darahnya terlalu mahal. Yang perlu dipahami adalah yaitu penebusan oleh Tuhan bukanlah perkara yang murahan. Jadi anggaplah Bapak Saudara, apapun yang dipercayakan Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan oleh darahnya. Itu penebusan itu bukan hal yang murah. Bukan hal murahan. Kita pertahankan. Beribadah. Melayani sungguh-sungguh. Fokus hanya kepada Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Ada satu ayat, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya hanya darah Yesus yang bisa menebus kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa darah nggak akan bisa menebus. Kita akan kesakitan. Saya waktu di tahun berapa aja terpotong dengan kaleng susu aja Bapak Ibu Saudara. Saya berteriak, sakitnya luar biasa. Itu pemulihannya hampir kurang lebih 2 minggu, 3 minggu baru kering Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap ada penderitaan, setiap ada kesakitan, setiap ada masalah, problem, bila kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah melaluinya. Tuhan Yesus sudah tebus. Amin. Tetap bertahan. Oke. Hal yang kedua yang perlu kita pahami yaitu Allah menyerahkan anaknya yang tunggal dan Yesus memberikan nyawanya bagi kita, Saudara. Bapa yang di surga menyerahkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan anaknya yang ketiga, Bapak Saudara, anaknya keempat, enggak, bukan. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kenapa saya bilang menyerahkan anaknya yang tunggal? Dari waktu zaman Adam dan Hawa, Bapak Saudara, Bapak sudah mengusir karena berbuat dosa, dia mengusir. Habis mengusir, apakah Bapak di surga tertawa? Wow, dia diusir gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia berbalik badan, dia menangis. Kenapa dia berbuat begitu, jengkel Bapak Saudara. Gara-gara itu kok terpisah dengan Bapak. Men, dia sedih. Maka dia utus tuh anak yang tunggal buat Bapak Saudara. Menyerahkan hidupnya. Yang katanya waktu disalib saudaraku, bukan cuma disalib, tahu-tahu mati, wafat. Tiba-tiba masih ditusuk dengan lambung. Apakah benar dia udah mati saudaraku? Dia tusuk dengan apa? Tombak yang ada. Yang keluar darah bercampur air dan terakhir air yang keluar itu tandanya habis buat hidup Bapak Ibu dan saya. Tercurah. Makanya terlalu mahal, jaga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita hargai pengorbanan daripada Kristus yang tunggal satu-satunya. Dia turun ke bumi menjadi contoh buat kehidupan Bapak Ibu Saudara 30-an tahun di dunia ini. Apa yang diajarkan? Kita belajar. Yang menyediakan tempat buat kita di surga.
Darahnya tercurah sebagai wujud kasih yang tak terhingga. Saudaraku, ini yang 3 hal ini tolong mesti pahami ya. Darahnya tercurah sebagai wujud kasih yang tak terhingga. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kalau Tuhan Yesus nggak mau berdamai dengan mau menyelamatkan kita. Waktu di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara, itu paling berat buat Yesus. Pada waktu kelahirannya dia udah tahu belum dia pasti mati, saudaraku. Dia bangkit, dia tahu nggak kira-kira? Dia tahu. Tapi sebagai 100% manusia, 100% Allah, waktu itu di Taman Getsemani benar-benar Tuhan Yesus adalah 100% manusia, saudaraku. Di situ peluhnya aja menjadi darah. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, kalau tidak terjadilah sesuai dengan maunya Bapak. Itu yang terjadi, Bapak Saudara, itu kasih yang tak terhingga buat kita. Ini kasih betul-betul yang orang lain gak bisa perbuat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus saja. Katakan kiri kanan, hanya Yesus saja. Amin. Haleluya. Oke, sekarang tujuan Kristus. Tujuan Kristus memberikan darahnya yang mahal buat kita. Ya. Tujuannya yang pertama adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Penciptaan. Semua dia sudah ciptakan langit dan bumi, cakrawala, semua. Mau hutan kek, mau laut kek, semua diciptakan. Kemudian didatangkan binatang-binatang, sayur-sayur yang boleh dimakan, dia ada sedia buat Bapak Ibu Saudara. Waktu itu ya mungkin Adam dan Hawa, dia udah sediakan, tinggal masuk aja. Itu tandanya Bapak Ibu Saudara, udah terima bersih. Ternyata manusia yang namanya kata mau berharga di mata Tuhan tapi berbuat dosa. Kenapa? Makanya saya katakan manusia berharga. Di semua udah diciptakan, baru manusia yang datang. Yang ada didatangkan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Oke. Kemudian satu ayat coba kita buktikan. Yesaya 43 ayat 4. Ini kata berbunyi, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Makanya Tuhan, ya Bapa di surga, mendatangkan anaknya yang tunggal buat kita untuk betul-betul membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, karena kiri kanan kita berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan lagi mengasihi diri, aduh kita dilahirkan kok begini sih, hidung kita enggak seperti dia, berkatnya enggak seperti dia, di orang tuanya enggak seperti dia, punya ini enggak. Kita diciptakan semuanya sempurna, biar mau orang bilang ada yang mungkin enggak sempurna sekali, tapi kalau Tuhan sudah ciptakan dia pasti ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Jadi kita berharga. Kemudian yang kedua adalah yaitu tujuan Kristus memberikan darahnya yang mahal, yaitu untuk menebus dosa kita. Siapa yang bisa menebus dosa kita? Enggak ada. Saya adalah salah satu orang yang berdosa. Berapa puluh tahun lalu lakukan segala sesuatu yang enggak layak. Pulang malam, pergi sore, pulangnya pagi ya. Suka main judi sama nih Pak Edi lah kurang lebih dengan teman-temannya di sini, suka minum, Bapak Ibu Saudara, semua dilalui. Tapi waktu saya berjumpa dengan Kristus, saya tahu darah Kristus itu mahal buat saya, Bapak Ibu Saudara, terlalu mahal. Saya mau berubah, saya mau berdamai dengan Tuhan. Terima kasih, dan sekarang saya jaga hidup saya ya. Bapak Ibu Saudara juga sama-sama kita ayo belajar untuk menjaga hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin. Oke. Haleluya. Yang ketiga adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita buka di Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, ini untuk tujuan Kristus memberikan darahnya yang mahal, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sekarang kita kadang berdamai dengan Tuhan, kita mau berdoa di mana sih? Perlu nggak teriak-teriak Tuhan begitu enggak ya? Cuma duduk aja.
Berdoa aja kepada Tuhan. Masuk ke kamar, kunci pintu, firman Tuhan katakan kita berdoa. Nggak perlu di jalan-jalan raya, di perempatan, nggak perlu berteriak-teriak Bapak Ibu Saudara. Kita rangkul orang, kita berdoa pelan-pelan, bawa ke hook, berdoakan itu. Didengar kok, Tuhan dengar. Kenapa? Tuhan Yesus sudah perdamaikan kita dengan Bapa. Jadi setiap kali doa itu naik, turun saudaraku. Amin. Dia udah diperdamaikan, ada amin. Iya, jadi doa perlu teriak enggak? Kalau disuruh tengking dalam nama Yesus, mesti tengking Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma doa pribadi, berdoalah. Damai, sukacita, Tuhan hadir kok. Ya, Tuhan enggak jauh. Tuhan hanya sebatas doa. Amin. Yang penting hidup berkenan di hadapan Tuhan, percaya darahnya udah menyucikan Bapak Ibu Saudara, udah tebus kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Amin. Oke, sekarang sikap kita. Sikap kita dalam menghargai pengorbanan Kristus. Sikap kita yang pertama adalah hiduplah dalam kekudusan Bapak Ibu. Kenapa sih kudus penting? Kalau dibaca perjanjian lama, setiap imam yang mau melayani Bapak Ibu Saudara itu dipasang kerincing-kerincing di kakinya ya. Sekali dijadwalkan dia masuk masih berbunyi berarti masih aman. Masih aman. Kalau sonyak bunyi berarti bahaya. Berarti ada kesalahan yang dilakukan, kesalahan yang memang nggak bisa dimaafkan lagi, maka nggak berbunyi ditariklah imam yang lain, ditarik keluar. Mati saudaraku. Makanya kita hidup dalam kasih karunia, bisa melayani tempat ini. Ayo kita jaga kekudusan kita. Apalagi yang sudah dipilih jadi pelayan-pelayan Tuhan, kita menjadi teladan buat yang di bawah kita. Siapapun kita, mau aser, mau pendoa, WL singer, pemain musik, semuanya tempat ini. Ayo kita hormati Tuhan. Jagalah kekudusan. Ada amin? Oke, itu yang perlu kita kerjakan untuk pengorbanan Kristus. Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 ini katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, hari-hari kita lalui bersama siapapun di tengah-tengah kita. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan yang memanggil kita adalah kudus Bapak Saudara. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi jaga kekudusan baik-baik. Ini firman Tuhan katakan sebab Tuhan bilang sebab aku kudus. Ya, kamu mau dekat dengan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Ya, kemudian apalagi sikap kita? Sikap kita yaitu hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Kalau yang ini nggak perlu dijabarkan sepertinya. Jadi setiap minggu, setiap ada ibadah selalu diingatkan, ayo orang taat dan lakukan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, udah lakukan belum? Udah taat belum? Itu yang dia pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar sama-sama. Setiap firman yang keluar mungkin diingatkan tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan. Kita tangkap baik-baik bahwa hidup kita berharga, terlalu mahal untuk semuanya. Ya, hidup taat. Ini saya Yakobus 1 ayat 22. Ini firman Tuhan yang berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ya, ingat baik-baik. Menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar dari masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri Bapak Saudara. Tetapi jadilah pelaku firman, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini bahaya sekali. Bisa nggak ini orang yang melayani gong ini nggak melakukan firman? Bisa. Makanya hati-hati, kita jaga baik-baik ya dalam satu hari ini mungkin di gereja. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita di mana? Di keluarga kita gimana? Di tempat kerja kita gimana? Kehidupan kita. Apakah melakukan firman? Apakah menjaga kekudusan? Ini yang dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar sama-sama hari ini. Saya yakin biarpun berapa ratus orang di tempat ini semuanya dilawat Tuhan. Semuanya diingatkan Tuhan bahwa kita perlu melakukan firman Tuhan. Perlu taat kepada firman Tuhan. Perlu hidup dalam kesucian, kekudusan. Amin.
Haleluya. Kemudian yang ketiga, yaitu sikap kita, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang yang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya saudaraku, dalam kehidupan kita, ayo kita rendah hati. Menghargai orang lain. Kita diberkati, kita jangan sampai jadi sombong Bapak Ibu Saudara. Itu semua cuma titipan. Darah Yesus lebih mahal. Darah Yesus terlalu mahal buat kita. Jadi jangan jadi sombong. Ya, pemimpin-pemimpin yang dipercayakan ini, kita bertanggung jawab. Yang diharuskan apa? Yaitu bertanggung jawab apa yang dipercayakan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya, dipercayakan Tuhan. Itu tanggung jawab. Nanti ada tatanya, ditanya, ini dikasih ini ada tanggung jawab enggak? Dikasih 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta ada dipercaya, yang dipercayakan 1 talenta ada enggak? Ada enggak dikembangkan? Bertanggung jawab enggak? Jangan-jangan udah hilang nih, gara-gara ini. Ayo kita baik-baik saudaraku, hidup baik-baik. Supaya kita apa? Tetap menjaga rendah hati. Kita tahu semuanya daripada Tuhan. Amin. Berikan kemudahan pada Tuhan dong. Haleluya. Kemudian yang keempat ya, udah mau hampir habis. Yang terakhir, ya, kalau terakhir sikap kita untuk menghargai pengorbanan Kristus, yaitu yang terakhir adalah bersemangat dalam pelayanan. Ya, bersemangat dalam pelayanan. Buka dulu Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kalau di sini suruh bersemangat ya. Bersemangat dalam pelayanan. Ini pelayanan bukan cuma di gereja. Minta maaf. Pelayanan itu ada di rumah kadang-kadang. Melayani istri, melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua. Suami istri melayani mama mantu, papa mantu, ipar-ipar semua di sekeliling kita. Di tempat kerja kita itu juga pelayanan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan jangan sampai kendor. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu sikap kita. Karena pengorbanan daripada Kristus Yesus kita. Amin. Tetap semangat, dimanapun tempat kerja kita semangat. Biar roh kita nyala, jangan sampai di rumah karena kerja udah letih lesu, pulang ke rumah bukannya semangat, tapi loyo saudaraku, kita semangat. Amin. Saya berdiri di sini juga semangat. Di tempat kerja semangat, tanya istri. Mungkin hari-hari ini ada kenaikan harga yang ada, pasaran agak sepi, ya pasaran agak sepi jujur aja. Pasaran agak sepi karena dia naiknya, minta ampun barang jualan saya. Ya, tapi hidup saya tetap bersemangat. Walaupun orang yang ikut jualan dia memang sepi, no, aduh gimana ya. Enggak, saya tetap semangat. Saya tahu berkat daripada Tuhan yang memberikannya buat saya. Amin. Oke, saya jemput semua bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang terlalu mahal itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Khususnya pada siang ini. Kita buka satu ayat terakhir, ayat penutup. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Ya, percayalah segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kekuatan daripada Tuhan, semua apapun yang dikerjakan, dilakukan, libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang membayar harga, kita mahal, sudah terbayar dan lunas firman Tuhan katakan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya Tuhan, Kau baik. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Biar kami taat dan melakukan firman-Mu, menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Kami tahu Tuhan semua berkat daripada-Mu. Kami tahu hidup kami ada itu karena Engkau Tuhan yang menebus kami. Sehingga hari ini kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh dipulihkan. Walaupun kami masih dalam pencobaan, masih dalam jalan yang tidak baik Tuhan. Tapi Engkau tetap dimuliakan di tempat ini. Engkau tetap dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami juga bersemangat dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, berikan roh yang menyala-nyala buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan firman ini terbatas. Biar Roh Kudus terus ambil alih. Biar semuanya Tuhan kami diberkati Tuhan. Menjadi rema buat kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan letih lesu. Tidak ada beban-beban berat, sakit penyakit sekalipun. Kami tahu Engkau sudah memulihkan, Engkau sudah sembuhkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan lebih meriah lagi? Sungguh Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kau yang sudah rela mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, mati di kayu salib, agar kami bisa mengalami keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu. Dan hari ini lewat firman-Mu biar kami terus menjaga hidup kami, sehingga hidup kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Ku berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Santo yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian Pak Santo bahkan keluarga yang ada. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan.
dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.